Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode grafik pada program linear riset operasi, ya. Nah, pembahasan untuk metode grafik ini kita akan membahas tentang apa itu metode grafik, kemudian solusi grafis dan solusi grafis yang optimum. Oke. Kita masuk ke dalam apa itu metode grafik. Ya, metode grafik di sini adalah salah satu metode dalam bidang riset operasi yang digunakan untuk memodelkan masalah dan menganalisis solusi secara grafis. Oke. Nah, metode ini melibatkan penggunaan grafik atau diagram untuk memvisualisasikan masalah dalam mencari solusi yang optimal. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang metode grafis, maka dia timbul karena adanya persoalan maksimasi dan minimasi. Apa maksimasi dan minimasi? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita bahas yang lalu, maksimasi adalah sebuah revenue, laba atau keuntungan. Kalau minimasi itu berhubungan dengan cost atau pembiayaan, ya. Nah, ketika kita bicara metode grafis, maka kita ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi, metode grafis itu adalah untuk dipakai untuk memaksimumkan laba atau meminimalkan biaya. Ya. Kemudian, metode grafis juga, di dalam metode grafis itu ada fungsi batasan yang bertanda lebih kecil sama dengan dan atau lebih besar sama dengan. Ya, ini juga sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa dalam linear programming kita punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan, yang kedua adalah fungsi batasan. Di mana fungsi tujuan adalah kita notasikan dengan Z sama dengan, gitu ya. Fungsi batasannya adalah ini. Kemudian yang selanjutnya di dalam metode grafis kita juga menjumpai daerah visible sheet, gitu ya, daerah visible atau daerah layak, gitu ya, yang di mana daerah tersebut itu tidak melanggar batasan-batasan yang ada, gitu. Batasan-batasannya sudah terpenuhi, gitu, dan di mana daerah tersebut juga kita pakai atau tempat untuk mencari solusi yang optimal. Itu di daerah visible sheet itu tadi, di daerah layak itu tadi, ya. Nah, ketika kita bicara metode grafis, kita harus tahu bahwa metode grafik itu ada keterbatasannya, yaitu hanya cocok digunakan untuk permasalahan program linear dengan dua variabel saja. Bagaimana untuk yang lebih dari dua variabel? Untuk yang lebih dari dua variabel, kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu dengan mempergunakan metode simplex. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Oke. Nah, kemudian untuk pemecahan persoalan di program linear dengan metode grafik ini, kita ada beberapa tahapan atau beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menggambarkan, gitu, gambarlah sebuah bidang koordinat dengan dua variabel sebagai sumbu koordinatnya. Ya. Kemudian yang kedua, gambarkan garis-garis fungsi batasan dengan menganggap batasannya itu sebagai persamaan. Ini juga sudah dibahas sebelumnya di program linear bahwa kita nanti di salah satu tahapannya itu adalah merubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian selanjutnya, setelah kita gambarkan garis fungsi batasannya, maka kita tentukan daerah di dalam bidang koordinat tersebut yang memenuhi semua batasan, yaitu yang disebut dengan daerah layak atau visible region atau visible sheet, ya. Nah, setelah kita tahu visible sheet atau daerah layaknya di mana, kita akan menentukan koordinat titik-titik sudut, ya, dari daerah tersebut. Nah, titik-titik sudut itu disebut sebagai titik ekstrim. Setelah kita tahu titik-titik sudutnya sudah kita tentukan, kita tinggal menghitung fungsi tujuannya atau
nilai Z-nya untuk semua titik yang sudah kita tentukan. Kemudian setelah kita hitung, kita pilih tuh yang mempunyai nilai yang tertinggi atau harga yang optimal. Itu yang kita pilih menjadi pemecahan persoalannya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Oke. Ini adalah contoh soalnya, di mana di sini ada perusahaan sepatu Ardiles. Dia memproduksi dua produk. Yang satu adalah produk sepatu, yang kedua adalah produk sendal. Nah, untuk memproduksi dua produk tersebut, itu perusahaan mempunyai 3 macam alat, ya, yaitu alat bantu produksinya. Alat pertama digunakan untuk menjahit bagian atas sepatu. Kemudian alat kedua dipergunakan untuk menjahit bagian atas sendal. Kemudian alat ketiga dipergunakan untuk membuat sol dari kedua-duanya, baik sepatu maupun sendal. Ya. Nah, perusahaan itu ketika dia membuat sepatu, maka pemakaian alatnya adalah sebagai berikut. Untuk alat pertama, itu memproses sepatu selama 4 jam. Dan alat kedua tidak kita pakai. Dia langsung mempergunakan alat yang ketiga. Sama prosesnya juga 4 jam. Ya, kemudian ketika perusahaan itu membuat sendal, maka perusahaan menggunakan alat kedua selama 5 jam. Dan alat ketiga selama 3 jam. Alat pertama tidak dipergunakan. Ya. Nah, kita mempunyai keterbatasan, yaitu jam kerja maksimum dari alat-alat tersebut, gitu ya, sebagai berikut. Untuk alat pertama, itu maksimumnya adalah 16 jam. Alat kedua maksimumnya 30 jam. Dan alat ketiga maksimumnya 24 jam. Nah, diketahui juga untuk kontribusi keuntungan dari dua produk tersebut, untuk sepatunya adalah 5.000, kemudian untuk sendal 4.000. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk mencari kombinasi produk seperti apa gitu ya. Produk sepatu berapa, sendal berapa gitu, ketika kita bilang bahwa kita harus mendapatkan keuntungan yang maksimal, kombinasinya seperti apa. Nah, kita hitung sekarang. Oke. Kita masukkan ke dalam yang angka pertama ya. Itu tadi ke dalam satu tabel supaya untuk memudahkan. Ini adalah bentuk standar untuk formulasi permasalahannya. Di sini tabelnya ada jenis produk yaitu sepatu dan sendal. Bisa dinotasikan X1 dan X2 atau X dan Y juga boleh. Kemudian kita punya alat yaitu 3 alat tadi, alat pertama, kedua, dan ketiga. Itu ya. Kemudian kita masukkan nih. Ketika kita memproduksi sepatu tadi, alat pertama dipergunakan selama 4 jam, alat kedua tidak dipakai, kemudian alat ketiga kita pergunakan selama sama 4 jam. Oke. Keuntungan sudah diketahui. Untuk sepatu kita punya 5.000. Kita ini dalam ribuannya ya, supaya untuk memudahkan nanti kita perhitungannya. Tapi kita ketika di tahap terakhir kita menentukan optimalnya, kita kalikan lagi 1.000. Oke, kemudian untuk sendal itu di alat pertama dia tidak pakai. Kemudian produksi sendal hanya memakai untuk alat kedua selama 5 jam, alat ketiga selama 3 jam. Keuntungan labanya sudah diketahui 4.000 gitu ya. Nah, kapasitasnya, keterbatasannya kita punya untuk alat pertama maksimal hanya 6 jam, kemudian alat kedua 30 jam, alat ketiga 24 jam. Ya, itu tabelnya. Kemudian langkah kedua, kita masukkan ke dalam formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan atau kendala atau constraint. Masukkan ke dalam persamaan matematikanya. Oke, untuk fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan 5x1 dan 4x2. Dapat dari mana? Ini adalah di sini 5x1 ditambah dengan 4x2. Ini adalah maksimum keuntungan yang akan diperoleh, yang akan kita perhitungkan. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi batasannya. Fungsi batasan kita punya
keterbatasan untuk 3 produk ini. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Untuk keterbatasan alat pertama, yaitu 4x1 lebih kecil sama dengan 16 ya. Untuk alat kedua, yaitu 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Untuk alat ketiga, kita punya 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24. Ya. Oke, jadi kita sudah ketahui semuanya untuk fungsi tujuan fungsi keterbatasannya atau constraint-nya. Kemudian kita masuk ke dalam langkah selanjutnya. Di langkah ketiga, kita merubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke. Tadi kan keterbatasannya lebih kecil sama dengan, kita masukkan menjadi fungsi persamaan, sehingga untuk kendala pertama adalah 4x1 sama dengan 16, kemudian fungsi kedua 5x2 sama dengan 30, keterbatasan ketiga 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Ya, setelah kita rubah menjadi persamaan, kita langkah keempat adalah mencari tadi daerah visible seat. Oke. Sehingga kita masukkan di sini nih perhitungannya. Kendala pertama 4x1 sama dengan 16, maka x1 itu sama dengan 16 dibagi 4 dan x1 sama dengan 4. Sekarang untuk constraint kedua, 5x2 sama dengan 30, maka x2 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan x2 itu sama dengan 6. Untuk constraint ketiga, yaitu 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Oke. Maka kalau diketahui x1 itu sama dengan 0, kita cari untuk x2-nya. Yaitu kita masukkan persamaannya 4 kali x1 di sini 0 ya. Ditambah 3x2 sama dengan 24, maka 3x2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 3, maka X2 sama dengan 8. Itu kalau X1-nya sama dengan 0. Kita sekarang yang mencari X1-nya, kita masukkan X2 itu sama dengan 0. Kita asumsikan kalau X2 sama dengan 0, maka kita masukkan lagi ke dalam rumus. Jadi 4x1 ditambah 3 kali X2, ini X2-nya 0, sama dengan 24. Maka di sini 4x1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 dibagi 4. Maka X1 sama dengan 6. Ya. Sudah kita ketahui semuanya visible seat-nya. Kita masukkan ke dalam grafiknya. Ya, di sini grafik visible seat-nya. Ini adalah gambarnya. Tadi sudah diketahui bahwa untuk persamaan pertama, ya, X1 itu sama dengan 4, X2-nya sama dengan 6. Ya, kemudian untuk persamaan ketiga itu tadi X2-nya 8, X1-nya 6. Ini adalah gambarnya, sehingga visible seat-nya adalah daerah yang diarsir ini. Ini ya, ini adalah daerah visible seat-nya ya, atau daerah layak. Atau tadi daerah yang tidak melanggar batasan-batasan. Oke. Nah, sehingga fungsi batasannya di sini adalah di titik ini. Titik O, ini A, titik perpotongan ini B, kemudian titik perpotongan ini C, dan ini titik perpotongan D. Oke. Nah, setelah titik-titik ini kita tentukan gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam langkah kelima, teman-teman. Di langkah kelima di sini kita akan mencari kombinasi produk yang optimal. Ya, tadi ada sepatu dan sendal ya. Kombinasi produk yang optimal itu kita masukkan ke dalam fungsi maksimum Z-nya, dari fungsi tujuan. Oke. Nah, di sini sudah diketahui tadi titik-titiknya ya. Tinggal mencari nilai masing-masing untuk perpotongannya ini. Gitu. Oke.
Nah, sekarang diketahui untuk titik O ini karena dia titik O ini nilai X-nya sama dengan 0, otomatis dia Z-nya sama dengan 0 karena dikalikan 0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam titik D ini. Nah, untuk titik D ini kan diketahui tadi X1-nya sama dengan 4 ya. Sehingga kita masukkan ke dalam perumusan atau kita substitusikan dalam persamaan batasan yang ketiga tadi yang diketahui adalah 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah, x1-nya sudah diketahui 4, maka tinggal kita masukkan nih. 4 dikali x1 dikali 4, berarti 4 kali 4 ditambah 3x2 sama dengan 24. Maka 3x2 itu sama dengan 24 dikurangi 16 ya. 16 ini dari mana? Dari 4 kali 4 dari ruas kanan dipindahkan ruas kiri, maka menjadi dari positif menjadi negatif ya. Jadi X2 itu sama dengan 8/3 atau sama dengan 2/3. Di sini sudah diketahui ya X2-nya, X1-nya sudah diketahui. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam fungsi tujuan ya, kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya tadi sudah diketahui Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 ya, sehingga kita masukkan saja tadi X1-nya 4, X2-nya 2/3, sehingga menjadi 5 kali 4 ditambah 4 kali 2/3. Z sama dengan 20 ditambah 10 2/3. Totalnya adalah 32/3. Kita masukkan lagi tadi ribuannya, jadi kali 1000 ya, sehingga menjadi Rp30.667. Itu tadi untuk titik D ya. Nah, kita cari lagi untuk titik C nih berikutnya. Nah, untuk di titik C tadi diketahui X1-nya itu sama dengan 6 ya. Jadi kita masukkan X1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan batasan yang ketiga. Sama nih, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Kita masukkan X1-nya adalah 6, jadi 4 kali 6 ditambah 3x2 sama dengan 24. Ya, X2 sama dengan 24 dikurangi 24. Sama 24 ini dapat dari mana? 4 kali 6 pindahkan ke sini dari positif menjadi negatif ya. Jadi 3x2 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 0 ya, karena 0 dibagi 3 tetap 0 ya. Oke, kita sudah ketahui x1 dan x2-nya. Masukkan lagi ke dalam fungsi persamaan, kita substitusikan ke dalam 5x1 ditambah 4x2. Jadi Z sama dengan 5 kali 6, dapat dari sini, ditambah 4 kali 0, maka Z-nya sama dengan 30. Kita kalikan lagi 1000 ya, karena tadi dalam ribuan. Maka Z-nya kita ketahui adalah 30.000 untuk titik C. Ya. Titik D-nya tadi 30.667, titik C-nya 30.000. Kita lanjut cari lagi untuk titik B selanjutnya. Di titik B diketahui tadi X2-nya sama dengan 8. Sama, kita substitusikan ke dalam persamaan batasan yang ketiga, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Maka persamaannya menjadi 4x1 ditambah 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi 4x1 sama dengan 24 dikurangi 24. Dari mana? Ini. 3 kali 8 pindah ke sini menjadi negatif. Maka x1-nya sama dengan 0. X1 dan X2 sudah diketahui. Kita masuk ke dalam, substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Balik lagi, fungsi tujuannya 5x1 ditambah 4x2, maka Z-nya di sini tinggal masukkan saja. 5 kali X1 kali 0 ditambah 4 kali X2 8, maka Z-nya sama dengan 24. Kita kalikan dalam ribuan, sehingga Z-nya ada 24.000 untuk titik B. Ya, titik D sudah diketahui 30.667, titik C-nya 30.000 dan titik B-nya sudah diketahui.
Sehingga kita tinggal mencari untuk titik terakhir nih, titik A. Ya, di titik A tadi diketahui X2 sama dengan 6, ya. Nah, kemudian sama kita substitusikan ke dalam persamaan untuk batasan ketiga, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah, kita masukkan 4x1 ditambah 3 kali 6, 3 kali x2 sama dengan 24, maka 4x1 sama dengan 24 dikurangi 18. 18 adalah 3 kali 6 dari sini, pindah ruas menjadi negatif. Sehingga 4x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 6 dibagi 4. Maka x1 sama dengan 1/2. X1 sudah ketahui, X2 sudah diketahui, masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, ya. 5x1 ditambah 4x2, fungsi z-nya, maka z sama dengan 5 kali 1/2 x1-nya ditambah 4 kali 6 x2-nya, maka z-nya sama dengan 7/2 ditambah 24 sama dengan 31/2. Kita kalikan lagi dalam ribuan, maka totalnya adalah 31.500. Oke. Nah, sehingga kalau begitu teman-teman, kira-kira jadi yang mana nih yang menjadi pilihan kita gitu kan? Berarti yang paling tinggi ya nilainya gitu ya. Jadi yang paling tinggi nilainya tadi berapa? 31.500 ya. Sehingga ketika kita mendapatkan nilai 31.500 itu ketika kita memproduksi satu pasang sendal dan 6 pasang satu pasang sepatu dan 6 pasang sendal gitu ya. Satu pasang sepatu dan 6 pasang sendal, betul. Kita akan mendapatkan keuntungan 31.500 gitu teman-teman. Itu ya tadi rangkaian caranya sampai dengan kita menentukan keuntungan maksimal yang mana. Kenapa kok ada setengah nggak dihitung ya? Karena nggak mungkin kita akan memproduksi sepatu itu setengah gitu ya. Jadi produksi pasti satu pasang, jadi kita ambil ke satunya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada soal kuis teman-teman, nanti bisa dicoba untuk dikerjakan dan kita mungkin diskusikan kalau memang teman-teman masih ada kurang jelas. Ini adalah kuisnya. Di sini diketahui perusahaan makanan Royal itu merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Ya, di mana Royal Bee itu paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksinya 1 unit. Nah, kita berikan tabel ini untuk menunjukkan bahwa jumlah vitamin dan protein untuk setiap jenis makanannya. Ya, untuk Royal Bee vitaminnya adalah 2, kemudian proteinnya adalah 2, biaya keterbatasannya biaya yaitu maksimal biaya per unitnya adalah 100. Kemudian untuk Royal Jelly untuk vitaminnya adalah 1, proteinnya 3, biaya yang dipergunakan adalah 80. Ya, nah jadi kebutuhan minimum yang di sini diketahui juga bahwa vitamin itu kebutuhan minimumnya adalah 8, protein kebutuhan minimumnya 12. Nah, kalian diminta untuk mencari kombinasi yang terbaik antara keduanya, Royal Bee dan Royal Jelly ini, agar biaya yang diproduksi itu bisa minimal, seperti itu. Ya, itu teman-teman, silahkan nanti setelah ini boleh dicoba-coba, kemudian nanti kita cek lagi ke diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak. Itu saja penjelasan kali ini. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Terima kasih.